Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Saya berharap kita semua tetap sehat dan semangat menjalani hari-hari ini. Di belakang saya ada pohon cemara yang beberapa waktu lalu saya pangkas beberapa bagiannya karena bentuknya sudah tidak terlihat lagi indah. Sehingga saya harus memangkas bagian-bagian yang sudah melewati bulatan yang sudah dibuat selama ini. Dan ketika saya memangkasnya, saya langsung teringat mungkin Tuhan membentuk kita seperti ini. Ya. Memangkas beberapa bagian yang harus dihilangkan dalam hidup kita sehingga kita jadi kembali seperti yang Dia mau, membentuk kita seperti saya membentuk pohon cemara ini, membentuk seperti yang Tuhan mau dalam diri kita. Hanya saja cara Dia membentuk seringkali tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita pikirkan. Tapi saya langsung ingat bagaimana penulis Ibrani pernah mengingatkan kita. Cara Tuhan membentuk kita, Dia terkadang mendidik dengan keras, seperti seorang bapak yang sayang pada anaknya. Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara, apa yang diingatkan oleh penulis Ibrani kepada kita saat ini memperlihatkan bagaimana Allah hadir sebagai seorang bapa yang mendidik anak-anaknya, yang tidak ingin anak-anaknya menjadi anak-anak gampang. Tapi Dia ingin supaya kita menjadi anak-anak yang tangguh, yang kuat, bukan anak-anak yang cengeng. Dan penulis Ibrani juga mengingatkan bagaimana itu juga yang seringkali kita dilakukan oleh ayah kita, orang tua kita, yang tidak ingin anak-anaknya lemah dalam menjalani kehidupan, tapi tetap kuat dan mungkin semakin tangguh karena tantangan ke depan ini semakin berat. Dan Tuhan mendidik kita dengan cara seperti itu. Saudara, saya langsung teringat bisa jadi pandemi ini adalah cara Tuhan mendidik kita, ya. Cara Dia membentuk kita seperti yang Dia mau. Mungkin ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang sudah melenceng dari kehendak-Nya, tidak lagi seperti yang Dia inginkan, sehingga Dia harus memangkas kita, memperbaiki situasi yang ada agar kita dibentuk kembali seperti yang Dia mau. Pandemi ini mengajarkan kita banyak hal, bukan? Mungkin banyak dari kita yang tadinya lebih banyak di luar rumah bekerja, tetapi karena pandemi kita harus bekerja di rumah, maka mau tidak mau waktu kita lebih banyak bersama dengan keluarga. Atau kita yang tadinya lebih senang makan di restoran di luar, akhirnya mau tidak mau harus belajar memasak di rumah, dan keluarga menikmati masakan kita. Kita diajar lebih kreatif untuk dapat mengelola kehidupan kita di rumah saja, mengisi waktu yang ada. Mungkin selama ini kita sudah terlena dengan berbagai kemudahan yang kita dapatkan di luar. Kita dididik Tuhan. Hanya saja memang cara Dia mendidik lebih keras dari sebelumnya, dan mungkin tak pernah kita bayangkan pandemi ini kita alami. Tetapi kalau kita bisa melalui masa-masa yang berat ini, pasti hasil yang baik juga akan kita dapatkan. Karena Tuhan membentuk kita menjadi umat yang lebih tangguh dalam segala sesuatu. Karena itu, saudara,
selama Tuhan sedang membentuk kita saat ini, mari nikmati proses pembentukan tersebut. Jalani dan gunakan waktu yang ada saat ini dengan sebaik-baiknya, agar ketika kita sudah melewatinya, masa PSBB berakhir dan kita memasuki kehidupan new normal yang baru ini, kehidupan normal yang baru ini, kita lebih kuat dan tangguh, dan mungkin kita akan lebih menggunakan waktu dengan efektif dan lebih kreatif menyikapi berbagai kesulitan yang ada, karena kita dapat melalui masa-masa yang berat ini. Tuhan pasti menolong kita. Amin.